Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dicintai dan diberkati Tuhan. Bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita bersama-sama akan merenungkan apa yang sudah menjadi bacaan kita dan sudah dibaca oleh masing-masing keluarga. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Setiap kita pasti pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu seringkali terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi pada saat ini, tetapi karena bayangan dan pikiran kita terhadap sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, ketika dalam kondisi bangsa dan negara kita di mana mewabahnya COVID-19 sampai dengan saat ini juga belum reda, mungkin ada satu ketakutan bagaimana kalau tidak segera reda kehidupan persekutuan kita sebagai gereja ke depan. Atau mungkin bagaimana perekonomian kita jika sampai dengan saat ini kita belum bisa bekerja dengan normal. Bagi kita sebagai orang tua yang harus mendampingi anak-anak dalam belajar, mungkin kita pun juga merasa, anak-anak saya biasanya bisa belajar kepada gurunya, sekarang orang tua yang harus mendampingi, sehingga tidak bisa maksimal. Karena tidak setiap orang tua memiliki basic pendidikan sesuai dengan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak. Dan masih begitu banyak lagi ketakutan-ketakutan yang sering kali muncul dalam hidup kita. Anak-anak pun mungkin juga merasa, sudah bosan. Kapan saya segera bisa ke sekolah? Nanti bagaimana dan lain sebagainya. Rasa takut itu merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi ketika rasa takut itu kita biarkan, rasa takut itu tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak kita kendalikan, maka rasa takut itu bisa membelenggu hidup kita dan kemudian menjadikan kita bisa mengalami putus asa, mengalami hidup tanpa harapan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati pada rasa takut yang sering kali muncul dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu dalam malam Paskah, Paus memberikan sebuah statement atau sebuah pernyataan, jangan menyerah pada rasa takut. Ungkapan ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita ada sebuah pesan pengharapan di sana, supaya orang tidak dibelenggu oleh rasa takut yang saat ini mungkin ada di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dicintai dan diberkati Tuhan, bacaan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31 tadi diawali dengan sebuah kisah bahwa murid-murid Yesus yang sedang berkumpul setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya, mereka masih mengalami rasa takut. Itulah kemudian ketika mereka berkumpul dalam ruangan, pintunya kemudian dikunci. Rasa takut itu muncul karena ada bayangan dalam pikiran mereka tentang orang Yahudi yang sudah memperlakukan gurunya, yang sudah memperlakukan Yesus dengan sangat-sangat kejam. Ketika mereka melihat apa yang pernah terjadi dalam diri Yesus, maka ada bayangan, ojo-ojo mengko aku koyo Gusti Yesus. Jangan-jangan kita nanti seperti Tuhan Yesus akan dianiaya, bahkan akan dibunuh.
Itulah yang mungkin menjadikan para murid mengalami ketakutan. Padahal belum tentu itu akan terjadi dalam kehidupan para murid. Karena apa? Karena itu hanya bayangan saja, hanya pikiran mereka saja, dan itu bukan sebuah kenyataan yang akan dialami oleh mereka. Penulis Injil Yohanes memang menekankan bahwa pada waktu itu pintu dikunci. Selain ingin menyatakan bahwa para murid mengalami ketakutan, sebenarnya hendak juga dinyatakan oleh Yohanes bahwa sekalipun pintu terkunci, Yesus tetap hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka, mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah dia menunjukkan tangannya serta lambungnya, Yesus kembali menyapa kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, Yohanes ingin menegaskan sekalipun pintu terkunci, tetapi Yesus ada, hadir, menyapa, memberikan damai sejahtera kepada para murid. Sapaan Yesus kepada para murid bukan hanya membuat mereka tertegun. Siapa yang tidak tertegun? Andai kata kita pada waktu itu ada di ruangan itu, sudah dikunci, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah kita, pasti kita akan tertegun. Apa yang terjadi pada waktu itu bukan hanya membuat mereka tertegun, tetapi terlebih juga perasaan negatif yang ada di dalam dirinya, yakni ketakutan, berubah menjadi sukacita. Dan perubahan itu sangat cepat. Ketika Yesus hadir, ada sebuah pengharapan, ada sebuah pembaharuan dalam diri para murid yang semula takut, kemudian ada rasa sukacita dan bahagia. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati dan dicintai Tuhan, pada saat itu Yesus tidak hanya hadir, tidak hanya menyapa para murid, tetapi juga mengutus. Dan ketika Yesus mengutus, Yesus pun juga memperlengkapi para murid supaya para murid bisa melakukan atau menjadi utusannya dengan cara menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Penampakan Yesus hendak menyatakan kepada kita bahwa Dia benar-benar hidup. Dan bahwa Dia sebenarnya selalu menyapa setiap orang, termasuk diri kita saat ini. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita peka bahwa saat ini sebenarnya Dia sedang di rumah kita masing-masing. Dia sedang ada di tengah-tengah kita dan menyapa kepada kita, damai sejahtera bagi kamu semua. Kalau kita peka, tentu kita akan merasakan sukacita. Tentu kita tidak akan mengalami ketakutan dengan hal apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ke depan. Jadi, kalau tadi di depan saya mengatakan, bagaimana persekutuan kita ke depan dalam kehidupan gereja? Yesus hadir di tengah keluarga kita. Bukan berarti persekutuan kita dengan orang-orang percaya lalu kemudian hilang begitu saja. Ada sebuah persekutuan yang selama ini mungkin tidak pernah kita bangun. Ada yang mungkin sudah membangunnya, tetapi ada juga yang belum membangunnya. Dan inilah saatnya kita bersama-sama merasakan bahwa Yesus pun hadir di tengah keluarga kita masing-masing. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita
mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita tidak akan takut secara berlebihan. Saat ini pun kita dapat melihat bahwa apa yang dinyatakan Yesus kepada para murid pada waktu itu sebenarnya juga dinyatakan kepada kita. Salam damai atau damai sejahtera bagimu. Artinya, ungkapan itu hendak menyatakan kepada kita tidak perlu takut, tidak perlu membayang-bayangkan apa yang akan terjadi di depan. Jika dalam ketakutan para murid pada waktu itu kemudian berbuah sukacita oleh karena sapaan Yesus, maka kita pun hendaknya juga memiliki pengharapan. Hendaknya kita pun juga bersukacita. Selalu ada hal yang terjadi di luar kemampuan kita berpikir. Ya seperti halnya tadi, di luar kemampuan para murid berpikir ketika Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka. Apapun yang menjadi pemikiran kita, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita berpikir. Jadi bukan hanya kita merasakan sebagaimana yang dialami para murid pada waktu itu. Tetapi saat ini pun Dia memberikan pengharapan hidup bagi kita kini dan esok. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika ketakutan berubah menjadi sukacita, murid-murid pun memiliki sebuah semangat. Jadi ada semangat. Buktinya ketika ada teman mereka yang pada waktu itu tidak hadir dalam pertemuan di mana Yesus hadir, mereka menyampaikannya, mereka menceritakannya, Yesus sudah hidup, Yesus tidak lagi mati. Walaupun orang yang mendengar cerita dari murid-murid tadi tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku dan mencucukkan tanganku pada lambungnya. Jadi Thomas yang diberitahu oleh para murid yang punya semangat karena dia sudah melihat Yesus, tetap tidak mau percaya sebelum dia melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum mencucukkan jari ke bekas paku. Bagi Thomas, percaya itu butuh bukti. Maka dia harus membuktikan dulu, baru kemudian percaya. Dan ketidakpercayaan Thomas ternyata diketahui oleh Yesus. Sehingga ketika 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan yang terkunci. Kembali Yesus hadir. Yesus menyapa mereka. Secara khusus menyapa Thomas. Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan ketika dia melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus sebagaimana apa yang pernah dia pikirkan, maka Thomas kemudian menyatakan pengakuannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun masih memiliki sikap seperti Thomas. Belum mau percaya kalau belum ada bukti. Bagaimana mau percaya? Kalau realita yang terjadi sekarang ini sulit. Dan kisah ini hendak mengingatkan kepada kita, percaya
tidak perlu bukti. Karena apa? Karena buktinya sudah cukup kuat melalui apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Apa yang telah dicatat ini hendaknya membawa kita semakin mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita harus selalu hidup di dalam namanya. Proses Thomas melihat dan menjadi percaya hendaknya juga menjadi spirit bagi kita. Bahwa ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang dinyatakan di dalam hidup kita, entah itu kesehatan, entah itu kekuatan, entah itu kebersamaan dalam keluarga, atau apapun juga. Hendaknya itu membawa kita semakin mengenali kebenaran itu sendiri. Melihat akan membawa seseorang semakin berkembang di dalam iman kepada Tuhan. Itu sebabnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus terus kita lihat. Kita bisa tegar menghadapi kesulitan hidup kita. Itu pun juga kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menghadapi kesulitan yang saat ini terjadi. Ibu, bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah disapa oleh Tuhan Yesus, melalui kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, maupun peristiwa-peristiwa kehidupan kita secara konkret. Misalnya kita diberi kesehatan, misalnya kita diberikan ketegaran dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak berhenti di sini. Kita harus menyaksikan, kita harus menjadi saksi kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan, itu pun juga harus sampai kepada orang-orang yang kita jumpai, baik jumpa secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Kita diutus untuk memberikan pengharapan. Kita diutus untuk memberikan pemulihan hati bagi yang mengalami ketakutan. Jangan orang takut, malah kita beri berita-berita yang kemudian menjadikan orang semakin takut dan semakin paranoid. Tetapi bagaimana ketika kita melihat, mendengar, mencoba merasakan apa yang dialami orang lain karena ketakutan-ketakutannya, kita pun juga mencoba untuk memberikan sebuah pengharapan. Kita berikan berita-berita yang menyemangati dia. Berita-berita yang akan memberikan harapan bagi dia. Dalam konteks di mana saat ini kita memiliki waktu bersama dengan keluarga lebih banyak dibanding waktu-waktu biasanya. Kita pun juga diutus untuk peduli kepada sesama kita melalui doa-doa kita. Apakah kita juga sudah menyediakan waktu berdoa bersama? Bukan hanya ibadah minggu loh ya, tetapi setiap saat, karena waktu kita berkumpul itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Kita mendoakan secara khusus bagi bangsa dan negara kita, bagi saudara-saudara kita yang mengalami termarginalkan oleh karena sakit yang dialaminya, adanya virus COVID-19. Apakah kita juga sudah mendoakan orang-orang yang sebenarnya dia sebagai buruh, tetapi oleh karena situasi yang seperti ini, buruh harian lepas, situasi seperti ini dia tidak bisa bekerja sama sekali. Di mana kepedulian kita? Mungkin kita belum bisa melakukan
banyak bagi mereka, tetapi sudahkah kita juga mendoakan untuk mereka? Itu adalah hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi tangan Yesus yang mengulurkan kebaikan bagi orang lain. Kita menjadi hati Yesus yang berempati kepada orang lain yang sedang merasakan ketakutan, kesulitan, atau bahkan disingkiri oleh karena penyakit yang dialaminya. Oleh karena ada saudaranya yang terpapar COVID-19. Ya memang tidak harus ke sana, tetapi paling tidak memberikan semangat kepada orang-orang seperti itu. Bukan menolaknya. Bukan menyingkirkan mereka. Dan itu yang harus kita nyatakan sebagai empati kita. Ketika kita harus menjadi hati Yesus dalam kondisi yang sedemikian tidak mudah. Mari Bapak Ibu Saudara, ulurkan tangan kita untuk menyatakan kebaikan. Berempatilah kepada setiap orang, sehingga kita betul-betul menjadi tangan Yesus dan hati Yesus bagi siapapun juga. Dengan demikian, kebangkitan Kristus, di mana pemulihan rasa takut, pengharapan yang sudah kita miliki pun juga dirasakan oleh orang lain. Amin. Waktu teduh bagi kita semuanya.